Suaraku jelas toh iki? Wes. Kamu timur di sana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan untuk final proyek mata kuliah kecerdasan buatan. Yang pertama, kita perkenalan dulu. Untuk anggota timnya, pertama Muhammad Asif Rohman dengan NIM 18 11 18 29. Dan yang kedua ada Farel Fabian Afian Dika dengan NIM 18 11 18 39. Pada final proyek kali ini, kami memilih tema chatbot. Apa itu chatbot? Chatbot atau dengan nama lainnya, chatterbot, merupakan sebuah layanan obrolan robot atau tokoh virtual dengan kecerdasan buatan atau AI, dengan menirukan percakapan manusia melalui pesan suara, obrolan teks, ataupun keduanya. Bot pada dasarnya, bots bekerja dengan cara melihat kata kunci dalam data yang masuk dan membalasnya dengan kata kunci yang paling cocok, atau pola kata-kata yang paling mirip dari basis tekstual. Artinya, jika pengguna mengirim suatu permintaan, maka bots akan membalasnya dengan respon yang spesifik sesuai dengan kata kunci yang dikirim. Chatbot sendiri memiliki manfaat dalam bidang bisnis. Yang pertama, chatbot bisa menjawab pertanyaan umum secara cepat, otomatisasi proses layanan, dan online 24 jam. Kedua, chatbot akan mengumpulkan berbagai informasi dari beberapa pelanggan yang memulai percakapan. Dan yang ketiga, chatbot dapat digunakan secara otomatis untuk mengarahkan calon pelanggan untuk menemukan apa yang mereka cari. Alasan kami memilih chatbot adalah chatbot akan menjadi salah satu teknologi otomatisasi yang paling banyak digunakan pada dunia industri di masa depan. Dan sekarang Saudara Farel akan mempresentasikannya. Ya, untuk algoritmanya sendiri kita menggunakan Natural Language Processing atau disingkat NLP. NLP adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berhubungan dengan interaksi antar komputer dan manusia menggunakan bahasa alami. Pada dasarnya, NLP digunakan untuk mengukur sentimen dan menentukan bagaimana dari bahasa manusia yang paling penting. Ada berbagai pendekatan yang digunakan agar komputer dapat memahami bahasa manusia. Next. Yang pertama, ada pendekatan simbolik. Pendekatan simbolik menggunakan pendekatan yang berdasarkan pada aturan dan leksikon yang dikembangkan manusia. Artinya, sistem menerima aturan bicara dalam bahasa tertentu yang diwujudkan dan direkam oleh pakar linguistik untuk diikuti. Next. Yang kedua, pendekatan statistik. Pendekatan statistik didasarkan pada contoh fenomena linguistik yang dapat diamati dan berulang. Sistem mengenali tema berulang melalui analisis matematis. Setelah mengidentifikasi tren dalam sampel teks yang besar, sistem komputer dapat mengembangkan aturan linguistiknya sendiri, yang akan digunakan untuk menganalisis input bahasa yang digunakan. Selanjutnya, yang ketiga ada pendekatan koneksi. Untuk pendekatan koneksi sendiri merupakan pendekatan yang menggabungkan pendekatan simbolik dan pendekatan statistik. Hal ini dimulai dengan menggunakan aturan bahasa secara umum dan menyesuaikan dengan aplikasi spesifik dari input yang berasal dari pendekatan statistik. Nah, untuk cara kerja NLP sendiri, NLP menggunakan dua teknik untuk menyelesaikan tugasnya. Yang pertama, sintaks, yang kedua, semantics. Yang pertama, untuk sintaks. Sintaks sendiri mengacu pada susunan kata-kata dalam sebuah kalimat sehingga tampak masuk akal secara tata bahasa. NLP menggunakan analisis sintaks untuk menerapkan aturan tata bahasa pada kumpulan kata yang ditemukannya.
Selanjutnya, yang kedua, semantics. Semantics mengacu pada makna yang disampaikan oleh sebuah teks. Ini merupakan aspek yang paling sulit dianalisis dalam natural language processing dan belum sepenuhnya dipelajari. Analisis ini melibatkan penerapan algoritma komputer untuk memahami arti dan interpretasi kata-kata dan bagaimana kalimat disusun. Nah, sekian proyek kami berdua. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.